Mami Papi, Oma Opa, sehat semua? Cici Dede, Koko, gimana? Sehat semua? Puji Tuhan, sehat semua. Memang Tuhan Yesus kita itu hebat, ya. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Anak-anak udah siap untuk belajarnya? Sudah? Oke. Sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau berdoa yuk. Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Kita berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Good morning. 1, 2, 3. Good morning, Father in heaven. Please forgive my sin and give me your blessing, so that I can study well. In the name of Jesus I pray. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa. Tetap ya, kita mau memuji nama Tuhan dengan membaca Alkitab. Mami, tolong ambilkan Alkitabnya dong, Mami. Terima kasih ya, Mami ya. Iya, Mami, sekalian dibukain ya, Mami ya. Iya, ayat Alkitab hari ini adalah Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Yuk, baca yuk sama-sama yuk. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi ya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, nanti anak-anak boleh baca sama papi mami. Kalau mau bobo boleh, mau baca-baca di ruang tamu boleh, ya. Mau malam hari sebelum bobo kita baca ya, oke? Ya, terima kasih ya mami ya sudah membantunya. Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang pohon Natal. Wow, bagus ya pohon Natal itu. Ya, nah, Nana lihat, perhatikan pohon Natal itu bagus sekali. Nah, apa sih pohon Natal itu, teman? Ayo, siapa yang tahu pohon Natal itu siapa? Apa ya? Ya, pohon Natal adalah dekorasi untuk menyambut hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada di rumah, ada di gereja, ada di mall-mall. Iya, tapi ini bukan keharusan ya. Jadi sama mami sama papi, kalau belum ada di pohon Natal di rumah, anak-anak gak boleh nangis, harus maksa ya. Tidak boleh, itu tidak baik. Kasihan papi mami ya, nanti sakit. Ayo, mana? Iya, jadi kita boleh memasang pohon Natal juga boleh. Tapi iya, pohon Natal itu adalah simbol atau tanda agar kehidupan rohani kita selalu bertambah, bertumbuh, bertumbuh sampai besar, sampai hebat rohani kita. Nah, dan itu akan menjadi saksi yang indah bagi orang lainnya. Pohon Natal ini juga adalah melambangkan hidup yang kekal. Kenapa sih disebut hidup yang kekal? Dulu di luar negeri itu ada musim dingin, musim salju. Nah, pohon-pohon yang lain daunnya berguguran, rontok. Tapi dulu ada satu pohon yang tidak rontok daunnya, yang tidak gugur daun-daunnya, adalah pohon cemara. Iya, pohon cemara itu daunnya tidak rontok, teman-teman. Makanya orang di sana dulu menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus, mereka itu menghias pohon cemara itu dengan hias-hiasannya ya. Nah, sampai
sekarang pohon cemara dipakai. Tapi karena pohon cemaranya jadi sedikit, akhirnya pohon cemara itu diganti dengan plastik. Jadi disebut namanya pohon Natal ya, yang seperti di rumah. Oke. Nah, artinya udah tahu kan? Pohon Natal adalah dekorasi untuk rumah dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Iya. Nah, anak-anak, sekarang pohon Natal itu adalah jadi simbol kita untuk menyambut Tuhan Yesus, kegembiraan ya. Iya, tapi ingat ya, pemasangan pohon Natal bukan keharusan ya. Iya, jadi anak-anak tidak boleh memaksa papi mami untuk memasang pohon Natal kalau belum ada di rumahnya. Oke? Iya. Anak-anak sudah siap untuk membuat tugas? Siap? Oke. Tugas pertama adalah mencari dan melingkari pohon Natal. Wow. Anak-anak nanti ada LKA seperti ini ya. Oke. Minta sama mami ya dengan baik, tolong mami ambilkan LKA seperti ini ya. Oke, dan bilang terima kasih ya. Setelah itu anak-anak lihat di sini itu ada gambar ya, pohon Natal, boneka, pohon Natal, lonceng, bel, tongkat, pohon Natal, pohon Natal. Nah, caranya anak-anak yang pohon Natal dilingkari ya, yang pohon Natal dilingkari. Yang mana teman-teman? Ini lingkari. Ya, terus mana lagi? Ini Bunince lingkari. Nah, kerjakan sampai bawah ya, yang pohon Natal dilingkari. Oke teman-teman, pasti bisa KB1 ya, pintar semua. Oke, nah sekarang tugas yang kedua anak-anak menghias pohon Natal. Menghias pohon Natal. Iya, ada LKA-nya yang ini ya. Dan anak-anak kemarin sudah Ibu Nice kasih hiasan-hiasan pohon Natal ini di dalam plastik ya. Oke. Nah, anak-anak caranya begini. Anak-anak nanti tekuk dulu pola pohon Natal ini. Ya, seperti ini ya. Yang rapi. Boleh bantu mami ya. Mami yang lipat nggak apa-apa. Oke. Karena di tengah-tengahnya ini sudah Ibu Nice kasih staples ya, cekrekan, jadi cekrek, jadi tidak akan lepas ya. Ditekuk dua seperti ini ya, mami pak papi, tekuk omah ya. Oke, nah setelah itu selembarnya kan ada dua nih ya, tekuk ke depan dan tekuk ke belakang ya, tuh. Oke, jadi nih ya tuh, akhirnya kan bisa berdiri tuh ya. Nanti anak-anak hiasan yang sudah digunting-gunting sama Ibu Nice ini ditempel satu-satu di sini ya, mami papi ya, bantu tempel ya, nanti di sini di ujung-ujung 1, 2, 3. Sini lagi 1, 2, 3. Baliknya lagi nih 1, 2, 3. 1, 2, 3 sampai hiasan ini habis ya. Nanti tambah cantik pohon Natalnya. Pasti bisa ya semuanya? Bisa? Oke, pasti bisa. Nah, setelah itu anak-anak akan Ibu Nice kasih tugas yaitu engklek ya. Anak-anak nanti engklek, kakinya angkat 1 ya, terus loncat tuk tuk tuk, tangannya di pinggang, kaki
Kakinya diangkat satu, loncat. Bisa? Oke, bisa, pasti bisa. Ya anak-anak, hari ini juga Ibu Nce akan memberikan film. Anak-anak tonton filmnya ya. Film apa yuk? Film tentang Daniel. Oke, selamat menyaksikan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel
dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Gimana anak-anak? Filmnya tadi? Hah, hebat ya. Si Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singa yang lagi lapar. Ya. Nah, si Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu, tapi singa-singanya nggak makan Daniel. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah menyuruh malaikat-malaikat untuk menutup dan mendiami mulut singa. Hap! Jadi singanya nggak bisa makan Daniel. Katanya gitu. Hebat ya. Wah, tepuk tangan buat Tuhan Allah. Hebat. Begitu juga anak-anak. Seperti Daniel yang taat akan Tuhan Allah, akan dibantu. Ya, anak-anak juga harus taat. Ya. Oke. Jadi anak yang good bukan anak yang bad. Ya. No bad, yes good. No bad, yes good. No bad, yes good. Oke? Iya. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran hari Selasa ini. Kita mau tutup dengan doa. Yuk. Fold your hand and close your eyes and then we pray to God. Anak-anak tutup mata yuk. Kita berdoa bersama-sama. Heavenly Father. 1, 2, 3. Heavenly Father, thank you for the school day. Bless my teacher, my friend, and my family. Bring us home safely. In the name of Jesus I pray. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di hari yang akan datang. Tetap ya, I love you. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom.